lumayan kejawab dan lumayan Oke, puas langsung gua. aja Karena kita ya, dengerin ya. ya gue kenal lu lama kan. Udah kenal lu, mungkin banyak orang yang baru ngikutin sekarang kayak Langsung taunya Casey kita sama dengerin Alpha aja. Coach doang. Nggak tahu mereka pernah main Kagura nih bro. Hede. Walaupun kelihatannya kayak aduh, kayaknya dia cuma bisa nge-coach, dia nggak bisa main. Udah player lama lah jatuhnya guys. Terus gue penasaran. Nih. Kemarin kan baru kelar season Ya. 12 regular season ya. Dan untuk pertama kalinya tuh Alter Ego nggak lolos. Nggak lolos Kondisi playoff. tim lah. Kondisi tim saat ini nih. Untuk setelah kemarin Tertekan pasti nggak lolos. ya. Gimana? Tetap fun kah? Seperti Alter Ego pada biasanya kan? Gue ngeliatnya di mic check tuh kayak ente guys. Ya masih bawa fun lah. Dan ini pukulan keras banget gitu loh. Biasa lu kalah oke lu hashtag 9 lu bisa naik. Tiba-tiba ini benar-benar Ini enggak. final maksudnya kayak keputusan Hasil akhirnya banget itu ya lu nggak lolos gitu. Gimana kondisi tim? Yang pasti nggak baik-baik aja ya. Nggak beda Kayaknya aja. sebelum ngomong ke arah sana gue ini dulu kali ya Jo, lebih ke disclaimer dulu lah ya. Oke. Gue takut yang gue takutin, satu-satunya yang gue takutin adalah omongan gue setelah ini menyebabkan penggiringan opini gitu kan. Ya, jadi gue disclaimer dulu, gue sebagai head coach Alter Ego di musim 12, gue bertanggung jawab atas semua kegagalan Alter Ego di musim ini. Oke, lu Nggak akan jadi omongan gue setelahnya ini bukan excuse kegagalan gue. Gue pengen semua orang tahu itu dulu. Jangan sampai semua nganggapnya gue excuse aja nih, alasan-alasan doang. Kayak gitu tapi dulu ya sih. ini lu pengen ya ngasih tahu lah apa yang emang maksudnya kondisinya seperti apa sekarang kan. Ya. Kalau kondisi sekarangnya setelah kalah, yang jelas terpukul dalam arti lu pernah ngerasain gak sih lu yang biasanya hari-harinya lu bareng terus abis kalah nih lu bubar gitu aja mental-mentalan, nggak ada yang tahu semua kemana, si Anu kemana, si ini kemana, si ini kemana. Nangkep Oh, nggak? sempat gitu coy. Sempat gitu Alter Ego. Waduh, kecewa berat kali sih nampaknya orang-orang ini. Setelah kelar melawan Aura Fire langsung bubar gitu coy. Nggak ada kumpul-kumpul lagi. Wah, kecewa banget sih. Nangkep. Ya gue lagi bayangin kayak apakah gue pernah atau tidak ya? Kayaknya belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah kayaknya. Masing-masing dari kita kayaknya nih ya, masing-masing dari kita tuh saling nggak tahu aja. Opai lagi ngapain ya? Udin lagi ngapain ya? Boci lagi ngapain ya? Nino lagi ngapain ya? Arga lagi ngapain ya? Ini setelah kalah. Setelah kalah. Oke. Tapi gue nggak tahu kalau masing-masing player tuh punya kontek-kontekan atau enggak. Setelah kalah lost kontak guys. Aduh, kacau banget coy. Sabar dulu, buang sampah dulu coy. Demi jiwaku yang ada dalam genggamanmu, bawa aku menuju tebing pendakian. Sabar dulu ya, kita santai kan bro. Demi kekeringan yang melanda kampung halamanku, bawa aku menuju tebing. Sabar dulu coy. Karena kalau guanya sendiri kan, gue juga lumayan misahin diri dari mereka kan, buat nggak di GH kayak gitu. Jadi gue kalau ditanya kabar mereka gimana sekarang nggak tahu. Cuman after kita match lawan Aura Nggak itu tahu coy. kita sempat Tahu ada kabar. ngumpul dulu. Ya. Ya di situ kondisi gue udah yang emotionless sih gue jatuhnya, nggak bisa nunjukin kalau gue lagi sedih atau gue lagi marah atau gue lagi apa, karena ya udah bagi gue ini udah realita aja, Harus diterima. yang harus diterima. Gue termasuk cepet move onnya Jo. Oke. Malamnya banget gue udah lupa kayaknya, bukan lupa maksudnya udah ikhlas kalau ya udah gue gagal lolos. kayak gitu. Karena ya banyak orang mungkin masih sampai detik ini pun mungkin masih belum bisa terima lah ya. Bisa. Kalau nggak lolos. Betul playoff. bang, aku itu bang belum Taunya terima. gitu kan. Benar. Ya nggak lolos playoff tuh ya bukan suatu hal yang biasa juga gitu kan. Apalagi untuk lu kayak sebagai Alter Ego tim yang fansnya banyak, belum pernah nggak lolos. Sebenarnya
concernnya itu karena pertama kali nggak Pertama lolos kan. kali. Iya. Nggak kaget gitu ya. Sorry nih ya, gue bukan ngatain kalau misalkan gue tim yang kayak Aura ya, udah berapa kali Udah gitu berapa kan. kali, betul. Dan mungkin ya gue juga bakalan ya udahlah, emang udah waktunya kali gue Yeah. mundur, gue serahin ke yang lain kayak gitu ya. Kalau ini tuh masih banyak pertanyaan yang belum kejawab gitu aja dari internalnya juga. Iya. Oke, tapi ya berarti kondisinya ya lebih ke mungkin sekarang orang lagi mencari pelariannya masing-masing. Dan gue mewajarkan itu ya. Iya. Mewajarkan, gue ngerti banget kondisi mereka. Betul. Meskipun gue belum ngerasain, cuman gue harus mengerti, ya itu kan empati ya, gue harus ngerti nih mereka lagi ngerasa kayak gimana kayak gitu. Oke. Jadi kalau lu tanya sebenarnya kita udah ngapain aja abis nggak lolos playoff belum? Masih proses cooling down ya. Ya. Dan beda-beda kan Bener. waktunya orang-orang. Bener. Ini setelah ini seminggu aja belum kan? Belum. Bahkan nih Ya. ya, gue berani bilang kalau lu misalkan lu kontak gue H+1 gue gagal playoff, gue bisa ngeyain waktu itu. Serius lu? Malamnya pisan gue udah ngerasa ya udah, Akhirnya ikhlas. gue ikhlas karena gue tahu gue belum ngelakuin yang Terbaik. Ya kita gagal, artinya semua unit punya kesalahan kayak gitu kan. Nggak bisa dibilang oke, titik beratnya di gua, penanggung jawab terbesarnya di gua, yang ngelakuin kesalahan terbesar mungkin bisa jadi gua, tapi nggak ngesampingin yang lain juga punya kesalahan. Oke. Entah Yeah. itu ya player, manager atau analis atau apa kayak gitu kan. Apalagi lu misalkan lu di tim deh, lu kalah, lu pasti semua hal lu salahin. Iya. Lu paham gak maksud gua? Paham. Misalnya lu abis kalah nih di MPL, lu ke GH, lu ngeliat hal yang nggak biasa dikit, yang tadinya tuh biasa aja, tapi bisa jadi lu salahin di momen itu. Iya. Ini siapa sih yang naruh ini di sini? Kayak gitu-gitu kan. Lebih sensitif lah ya. Lebih sensitif. Iya. Jadi gua ngambil kesimpulan ya kita semua punya kesalahan kan. Benar. Cuman buat gua sedih tuh nggak bisa Ya. Jo. Pas beres kita gagal itu lawan Aura, gua nggak bisa sedih karena bagi gue ya udah kenyataannya kita belum ngelakuin yang terbaik. Kecuali lu udah ngelakuin yang terbaik, ya hasilnya nggak mungkin kayak gini. Iya, Betul. Jangankan yang terbaik, maksimal aja belum. Maksimal dari kita Iya sih, masing-masing nampak belum sih, bagi coy. gue ya. Oke, tapi kalau lu bilang gitu, pertanyaan gua, lu udah tahu Nampak kan sih. maksudnya match lawan Aura itu adalah match terakhir kalian. Penentu banget. Biasanya orang di match terakhir tuh udah pasti mencoba Besar-besaran. ngeluarin semaksimal mungkin banget lah. Untuk ya gue yakin juga kalian pasti udah berusaha. Tapi apa menurut lu yang bikin, kita bahas match Aura dulu ya. Apa yang bikin kayak kok bisa sampai gak lolos gitu loh? Padahal gue yakin banget ya lu persiapan udah pasti gila-gilaan banget. Game pertama kalau kita lihat smooth. Gue aja sampai bilang sama yang lain juga lagi nobar, waduh ini kayaknya match penentu yang tidak seru ini. Karena dari game pertama one sided banget Kayak kan. one-sided, Tiba-tiba lolos anjir. Nah, kok bisa? Gua mau ini dulu, nggak setuju dulu kalau lo bilang game pertama smooth tuh sebenarnya gua nggak setuju. Oke. Aslinya bisa lebih smooth dari itu. Nah, ya kita yang nonton Teknisnya ya. kita yang nonton aja oke lah nggak se-smooth kalau misalnya mungkin kita ngeliat Onyx bantai itu bantai banget. Cuma untuk ukuran maksudnya alter ego yang mungkin belum sestabil itu, wah ini lolos gampang nih gitu. Nah, ya jadi game pertama secara teknis ya gue tadi bilang harusnya bisa lebih smooth dari itu. Kalau game kedua, game ketiga, oke. lu pernah dengar istilah ini nggak sih Jo, ngecok? Gue pernah dengar tapi maksudnya Kayak lu tuh nggak Kenapa? biasanya ngelakuin hal itu, oke. tapi lu kayak pengen ngelakuin hal lebih aja. Jadi lebih kayak out of the box gitu ya, atau out of the script. Ya out of the script kali ya. Nah, kayak lu Gue udah juga nggak ngerti secara harafiah ya ngecok itu apa, cuman yang sering gue dengar adalah ya tilting kayak gitu-gitu, hal-hal di luar yang lu nih biasanya kalau lu misalkan ya, gue ambil contoh di teknisnya, misalkan lu main apa ya, main Valentine, misalkan lu nih cuman orang yang ya udah gue farming sampai level 4, level 4 gue bisa nyolong ulti orang, baru gue ngapa-ngapain, istilah ngapa-ngapainnya kan baru gue bisa ganking, baru gue bisa bunuh orang kayak gitu kan. betul. Ih, kasar banget gue nih kata-katanya. ngekill ya, bisa ngekill. Bunuh jadi beda ya. Beda banget kan, bisa ngekill. Nah ya biasanya hal itu lo lakuin kan, yang seharusnya tuh lo kayak gitu, cuman di kondisi last match itu lu nggak ngelakuin hal itu. Level 3 lu ngegeng tanpa ada
alasan yang masuk akal. Ah. Paham gak lu maksudnya? Paham. Garis Jadi- besarnya paham lah ya. Iya, jadi kayak ngelakuin hal-hal yang Nggak seharusnya. bukan hanya nggak seharusnya, tapi kayak biasanya lu nggak pernah kayak gini gitu ya. Iya, Biasanya si subjek A nggak pernah ngelakuin hal ini, Hmm. tapi kenapa lu ngelakuin hal ini pas di momen itu? Hmm. Gue nggak Ngecok. punya alasan lain, gue nggak punya jawaban lain selain ya lu ngecok. Lu ada di kondisi terpressure, Oke. lu sadar akan game ini tuh game terakhir lu, Iya. yang harusnya lu mikirin ya udah lu main-main aja anjing, lu nggak peduli mau kalah mau menang, main-main aja. Iya, Lu iya. main Kagura ya udah farming dulu nyampe level 4 satu item level berapa baru ngegeng kayak gitu-gitu kan. Maksudnya secara teknis tuh lu sebenarnya udah ada textbooknya. Iya, iya. Iya. Lu main jungler kalau misalkan lu level 4 ke turtle, Oke. main rom ya lu nyari 4 lu ngerusuh jungle musuh kan kayak gitu-gitu Iya. aja kan Nah. gitu. Jadi kalau overallnya ya gua lihat dari sisi guanya juga mungkin ada ya, gua nggak bisa membenarkan sisi gua juga ya. Ya. Kalau dari sisi playernya gua lihat ada yang ngecok, mungkin dari sisi gua juga ada. Iya, iya. Mungkin gua nggak bisa ngelihat kapabilitas player lebih maksimal di match terakhir, kan nggak ada yang tahu kayak gitu. Oke. Itu termasuk juga nggak kejadian di match terakhir yang Bruno-nya tiba-tiba defense sendiri? Bruno Itu maksudnya kayak kalau dari kita ya kacamata penonton, itu titik emang alter ego abis banget kan. Pas Bennett datanya si Aran Oh, kan split ya? Yang awalnya kita ngeliat kayak oh ini emang Angela yang supposed to be nge-defense gitu. Iya. Memang udah berjalan baik, tinggal teknis perangnya gimana. Mendadak tiba-tiba si Nino kan yang defend kan. Nino defend baru wah diratain langsung tuh. Nah itu termasuk salah satu yang menurut lu kayak oh lu ngelakuin gini gitu. Itu enggak? Atau menurut lu kayak malah ada alasan tertentu kenapa ngelakuin itu? Kalau itu lebih ke comms sih, komunikasi. Sama sih jatuhnya udah chaos juga, Oke. komunikasinya juga udah chaos, nggak yang jernih pemikirannya. Itu lu bisa dengar kan mereka komunikasi? Bisa dengar. Dalam hati lu gimana pas denger yang match terakhir yang udah kayak anjir. Gua pribadi udah nggak bisa nyalahin match terakhir doang Jo, Oke. karena itu gue percaya efek domino. Semua itu terjadi karena Di match kita pertama. nih ada di kondisi Pressure under pressure banget. pressurenya Iya, sendiri, pressure banget, efek ya. dari ya penyebabnya dari kekalahan kita yang di sebelum-sebelumnya lagi. Iya. Oh. Garis besarnya kalau gue menyatakan kesalahan gue adalah di persiapan. Iya. Kalau gue siap buat MPL season 12, harusnya dari awal musim gue nggak bakal ada kejadian lu streak dulu, Iya. Iya. ya kan? Iya. Ya Onik aja bisa kayak gitu. Berarti kan persiapannya juga mateng kayak gitu Persiapannya kan. matang. Kalau gue menyalahkan diri gue atas itu sih. Oh, jadi nggak hanya untuk match terakhir doang Enggak, ya? gue nggak bisa bilang match terakhir tuh jadi penentu segalanya, enggak. Oke. Cuman iya match terakhir salah satu faktor, cuman itu semua terjadi karena yang sebelum-sebelnya. Domino Iya. effect itulah tadi ya. Kalau gue lebih menyimpulkan ke arah sana. Iya. Oke. Oke guys, mungkin gitu ya kan. Ya, permintaan maaf dari Coach Cassius.